Pernah gak sih lo ngebayangin tuh kayak gue 5 tahun lagi kayak mana ya gitu kan, nasib gue gimana ya, 10 tahun lagi nasib gue gimana ya gitu. Gue, kalau gue bisa dibilang jarang banget sih, ya sesekali aja mungkin di antara sebulan, kadang-kadang sepintas aja kepikiran kayak gitu. Misalkan nanti anak-anak gue gimana ya, nanti kalau gue udah nggak ada gimana ya, kayak gitu. Gue sih lebih ke situ, bukan yang ke 10 tahun lagi apa ya, pencapaian gue atau achievement gue bakal kayak apa, rumah gue seperti apa, enggak. Nah sementara lo gimana? Sering ngebayangin kayak achievement nanti 10 tahun lagi, jabatan gue apa ya enggak? Perolehan gue apa, mobil gue apa? Gimana perasaan lo saat membayangkan masa depan itu? 5 tahun lagi kah? 10 tahun lagi kah? Apakah worry? Apakah takut? Takut sama worry sama aja mbak. Apakah anxious, deg-degan, panic attack? Atau sebaliknya, optimis? Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Mostly orang akan merasakan kekhawatiran, anxious, gelisah, khawatir. Kenapa? Karena secara fitrahnya manusia itu takut dengan uncertainty, suatu ketidakpastian. Jadi manusia sebenarnya butuh sesuatu yang pasti, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang jelas untuk merasa safe atau merasa secure, merasa aman. Ya kan, kadang-kadang orang kan kenapa sih mereka lebih senang menjadi karyawan, karena dapat gaji pasti kan, setiap bulan masuk ke rekening sekian gitu. Makanya sedikit orang yang tertarik untuk menjadi pebisnis atau pengusaha karena itu tadi, gelombang uncertainty-nya itu terlalu besar. Setelah kita tahu bahwa banyak manusia merasa takut akan uncertainty, akhirnya manusia itu kan membuat semacam alternatif solution. Betul nggak? Alternatif biar mereka merasa ya minimal ada gambaran-gambaran sedikit lah buat masa depan. Lo membuat semacam plan, perencanaan. Contohnya ketika lo punya keinginan 10 tahun lagi nih gue punya goal jabatan ini, rumah ukuran ini gitu kan, mobil brand ini tipe ini bla 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 kayak gitu. Lalu setelah kamu punya goal di 10 tahun mendatang, lo breakdown aktivitas-aktivitas yang sekiranya bisa mengantarkan kamu ke tujuan tadi atau goal tadi. Yang awalnya di breakdown menjadi rencana tahunan, lalu di breakdown lagi ke rencana bulanan, lalu di breakdown lagi menjadi aktivitas harian atau daily activity-nya untuk mencapai itu semua. Nah sebelum gue lanjut nih, menurut lo pade nih, di antara 1.000 orang yang melakukan itu, kira-kira berapa persen yang berhasil sesuai plek-ketiplek sesuai plan dia? Plek-ketiplek tuh plek-ketiplek tuh artinya bisa sesuai banget on rules, on the track gitu, sesuai banget 100% gitu, dan gak ada penyesuaian sama sekali. I'm quite sure that itu mungkin di bawah 5%. Kalau gue ngomong di bawah 1% kok kayaknya gue sotoy banget ya. Jadi tetap aja ketika kamu udah plan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sekomprehensif mungkin, seefektif, seefisien mungkin, seanu-anu mungkin, tetap bakal ada yang disesuaikan. Ada aja yang gak sesuai sama rencana lo. Itu udah lumrah, sunatullah cuy. Kalau misalkan semua sesuai dengan plan lo, takutnya lu sombong. Takutnya lu merasa pinter sendiri gitu. Takutnya malah lu lama-lama merasa bahwa lu adalah Tuhan. Bahaya kan? Oke, jadi tetap akan ada yang namanya penyesuaian baik dari sisi waktu atau apa ya, strategi. Sebenarnya gue bukan sampling atau tahu data ini dari orang per orang gitu ya, case by case, enggak. Justru gue lebih berkaca kepada banyaknya perusahaan-perusahaan yang punya master plan. Kalau misalkan orang tuh mungkin kan masih ada kurang-kurangnya, tapi namanya perusahaan gede itu pasti kan punya konsultan kan. Itu aja masih kadang-kadang nggak sesuai sama target, nggak sesuai sama master plan mereka. Gimana kita yang acak adut ya kan? Masa iya sih gak ada penyesuaian? Kalau lo mau mengakui atau menurunkan ego lo pasti mengakui bahwa ada banyak kejadian atau takdir yang gak sesuai dengan plan lo.
Nah, gua dulu sebelum usia 30 tahun, gua masih begitu. Jadi kayak banyak banget plan jangka panjang ya kan, jangka midterm, quarterly, apalah istilah-istilah yang nggak membumi gitu. Cuma based on pengalaman, lambat laun gue mulai merubah mindset. Merubahnya gimana? Jadi gue tetap bikin plan karena kalau nggak bikin plan itu kayak gue tuh nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada ikhtiar apapun. Itu endingnya gue malah ngerasa bersalah sendiri. Nggak terlalu rinci, tapi at least gue punya ikhtiar di situ. Kan ini nyambung sama episode sebelumnya ya. Kalau teman-teman sempat mampir ke episode sebelumnya, belum sempat, ya udah mampir dulu sana. Ntar balik lagi ya. Karena gue sadar ya, gue orangnya kan realistis. Jangankan kok 10 tahun lagi, besok atau 5 menit ke depan nih, kita tuh nggak bisa memastikan sesuatu. Dan itu fitrahnya membuat orang jadi overthinking. Dulu mungkin gue sangat bergantung dengan plan, dengan rencana gitu. Tapi lama-lama gue overthinking sendiri, gue capek sendiri. Dan ya endingnya juga sama-sama belum tentu terjadi sesuai dengan plan kita. Karena memang dunia itu tidak berjalan atas kehendak lo, bener gak? Dunia itu berjalan atas kehendaknya Allah. Itu rumus basic banget yang lu bukan hanya harus tahu, tapi lu harus tanamkan ke hati lo. Dan menanamkan ke hati, ke iman lo, itu tuh butuh waktu, butuh story, butuh pengalaman, butuh lesson, butuh challenge. So that's why Allah bilang kan, emangnya kamu akan dibiarkan menyatakan beriman tanpa diuji? Enggak, karena yang namanya iman, namanya percaya, trust itu dibangun, ditanamkan. Namanya nanam tanaman itu kan nggak sehari langsung jadi buah gitu kan, enggak toh. Pasti butuh disiram, dipupuk, butuh kerja keras, butuh positive thinking, husnuzon kan. Ini mau ngomong apa ya gue ya? Kenapa ke situ? Jadi gue cenderung akhir-akhir ini ya, mungkin setelah tua gitu ya, gue memilih untuk menyerahkan kehidupan gue itu ke driver kehidupan gue. Ya gini deh analoginya, kita naik mobil nih, ya kan? Kita naik mobil, kita penumpangnya, dan lu nggak kenal supirnya sama sekali, at all. Ya pasti lu worry kan ketika diajak muter-muter ke jalannya lu nggak tahu sama sekali ini jalan apa ya, jalan Marta Dinata, jalan Sultan Agung atau apa kan nggak ngerti tuh, ya kan? Nggak ngerti sama sekali, nggak ada info. Udah curiga, overthinking, anxious, panik, bahkan bisa teriak-teriak, lebay gitu kan? Karena apa? Karena lu nggak kenal siapa driver lo. Tapi kalau misalkan yang ngajak muter-muter nggak jelas itu adalah entah bapak lo, ibu lo, atau suami lo, atau istri lo, kakak lo kan otomatis tenang ya, kayak nggak ada rasa curiga, nggak suudzon. Kenapa? Karena lu percaya bahwa supir lo itu nggak akan celakain lo. Karena lu percaya bahwa mereka tuh sayang sama lo. Begitupun seharusnya kita ke Allah. Kira-kira menurut lo, Allah bakal celakain lo nggak? Apa untungnya Allah celakain atau jahilin lo coba? Nothing. Buat apa gitu kan? Emangnya Allah nggak punya kerjaan? Itu hal yang lumrah gue tanyain ke lo. Ini terkait sama iman lo, kepercayaan lo, dan titik kenalnya lo sama Allah itu sampai titik mana? Ya kita sebagai manusia sih udah sesuai fitrahnya bahwa saking pengennya tentang sesuatu kejelasan ya, biar kita tenang. Kadang-kadang kita tuh kayak pengen tahu gak sih sebenarnya takdir gue tuh seperti apa ya Allah gitu. Pernah gak sih lu kayak semacam ngomong gitu di dalam hati lo? Gue kadang gitu juga sih, kayak sebenarnya mau dibawa kemana sih nasib kami ya Allah gitu. Sebenarnya Allah tuh udah jawab di Quran. Ada banyak sih ayatnya, cuma yang gue highlight dan mau gue sampaikan kali ini adalah di surat Al-Hadid, the one of my favorite surah ya kan. Di ayat 22-23. Jadi di ayat 22-nya tuh Allah bilang sama kita, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dan lalu di ayat ke-23, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Nah, menurut Ustadz Ja'far Umar Tholib, yang pertama yang harus kita tahu bahwa takdir itu sudah ditentukan, sudah Allah tentukan. Tapi ulama tuh bilang bahwa takdir itu seperti lautan luas, makin lo mendalami itu lo makin tenggelam di dalamnya. Tapi sebenarnya dari ayat 22 dan 23 tadi itu sudah ibarat kata nih kayak sudah menjawab kenapa Allah itu membuatnya rahasia dan apa sih yang sebenarnya Allah inginkan dari kita, ya kan, ketika belajar atau mempelajari takdir. Yaitu tadi, yang pertama ketika kita berhasil, itu kita nggak sombong, itu dulu. Allah tuh nggak pengen lu sombong, Allah tuh nggak pengen lu jadi sedih ketika ada sesuatu yang luput darimu. Dan ketika lu berhasil, lu jadi nggak jumawa gitu nggak sih? Ya kan? Berarti ini nih yang dimau Allah dari kita itu menjalani kehidupan ini. Karena sebenarnya takdir itu udah ditentukan. Cuma bagaimana kita bereaksi terhadap takdir, nah itu yang menjadi ujian kita. Ngerti nggak? Jadi jadi yang gua pelajari dari Ustadz Ja'far Umar Tholib kemarin, selain bahwa oh ternyata Allah tuh nggak pengen kita sombong dan Allah nggak pengen kita sedih. Berarti tentang reaksi nih, bagaimana kita bereaksi terhadap takdir yang sudah terjadi. Lalu terhadap takdir yang belum terjadi, gimana? Ya pertama kita husnudzon sama Allah, bahwa Allah tuh nggak akan celakain kita. Lah kalau gue sebagai seorang ibu yang masih begajulan kayak gini aja, itu nggak pengen anak gue tuh sampai terluka. Gue pengen mereka mendapatkan hal yang terbaik bukan hanya saat ini, tapi sampai nanti di akhirat. Bagaimana Allah yang kasih sayangnya jauh melebihi kasih sayang gue ke anak gue. Pasti lebih-lebih lagi kan ngejaga kita. Gue lupa ya, ulama atau Umar bin Khattab gitu, aku lupa. Takdirmu nantinya akan baik, itu dimulai dari sikap kita yang baik saat ini. Jadi secara nggak langsung, itu kita harus fokus terhadap apa yang saat ini kita hadapi. Kalau di teori psikologi itu apa ya namanya ya? Lebih cenderung ke fokus terhadap hari ini atau be present, be moment person. Jadi orang yang hadir di setiap apa yang sedang lu alamin saat ini, di momen ini. Bukan khawatir tentang masa depan yang belum tentu terjadi atau bersedih tentang apa yang sudah terjadi. So in conclusion, apa ya? Gak ada konklusinya. Jadi kalau menurut gue tuh nggak tahu ya, gue mungkin tipe orang yang sudah dari dulunya tuh nggak terlalu mau pusing mikirin sesuatu yang belum pasti gitu loh. Karena gue tahu rasanya tuh pusing, overthinking, worry, dan gue malas ngadepin itu. Jadi kayak problem yang nggak real atau belum ada belum real gitu. That's not the real problem. Ya tadi gue bilang bahwa gue tuh orangnya mungkin saking realistisnya ya. Kadang-kadang kalau punya rencana atau keinginan ya udah kasih lempar aja ke Allah gitu loh, serahin aja ke Allah, udah doain aja, terus kita fokus ke yang bisa kita lakukan hari ini dari apa yang kita punya hari ini. Udah, that's it. Ditambah lagi ada statement Allah di Al-Hadid ayat 22 dan 23 tadi. Jadi tambah-tambah insya Allah nih, mudah-mudahan tambah ditenangkan lagi sama Allah. Yang penting berkah aja, insya Allah tuh tenang. Oke, kira-kira kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.